Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa lagi dengan saya Mas Idris ya dalam channel The Ambyar. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk semuanya. Semoga apa yang kita hajatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan nikmat yang terbesar, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang terbaik, menjadi umatnya yang selalu taat, dan semoga kita semua beserta keluarga besar kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa The Ambyar, mudah-mudahan selalu istiqomah untuk belajar di channel YouTube The Ambyar ini agar kita bisa memiliki sedikit ilmunya Allah yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan hari ini ya dan seterusnya nanti saya akan mencoba membacakan terjemah dari kitab-kitab yang sangat luar biasa, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari kitab Jauharut Tauhid, agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bacakan terjemahannya dari bab per bab ini ya, agar kita bisa memahami dengan baik ya. Ini buku terjemahannya yaitu dari Mbah Soleh Darat, maha gurunya ulama besar Nusantara. Ini luar biasa. Murid-muridnya yaitu ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Ini nanti yang saya akan bacakan di channel YouTube ini sampai kita selesaikan kitab-kitab yang akan saya bahas nanti ya. Nah, ini adalah buku terjemahannya. Nanti akan diselingi yaitu buku-buku terjemah dari Akhlakul Banin ya, dari Al Ustadz Umar Baraja ya. Dulu pernah sudah menghatamkan 1 jilid ya di channel The Ambyar, tinggal cari saja pasti ketemu. Ini ada jilid 2 ya. Ada jilid 2, ada jilid 3 dan jilid 4 ya. Nanti kita akan bacakan dengan baik dan sedikit penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh kita semua. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pada kesempatan yang pertama ini dan mungkin 5 atau 6 perjalanan episode ini akan saya bacakan, akan kita bahas tentang 77 cabang iman yang harus kita miliki. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, saya akan mulai bacakan dari bab cabang-cabang iman di kitab Jauharut Tauhid ya, terjemahannya. Tolong simak baik-baik karena ini sangat penting tentang keimanan. Karena kita harus benar-benar memiliki keimanan yang kuat untuk menjalankan kehidupan ini. Judulnya yaitu 77 cabang iman. Karena iman berarti membenarkan dengan hati dan mengakui dan menerima syariat Islam.
maka iman memiliki 77 cabang. Maksudnya yang ditasdik ada 77 perkara. Iman itu seperti kayu yang memiliki 77 ranting. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya iman memiliki 77 cabang, yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Ya, sekali lagi La ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling utama. Yang paling rendah adalah menghilangkan duri di jalan. Nah, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling dasar, yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri di jalan. Sifat malu termasuk salah satu cabang dari iman. Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama, adapun 77 cabang iman adalah sebagai berikut. Simak baik-baik. Yang pertama, satu, beriman bahwa Allah Maha Esa, tidak punya sekutu, yang diungkapkan dengan ucapkan La ilaha illallah. Karena afdolnya zikir kan La ilaha illallah. Insya Allah, kalau kita sudah memiliki iman, akan selamat nanti di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, beriman terhadap adanya malaikat. Artinya apa? Artinya meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, tidak berkelamin laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai syahwat dan nafsu, tidak makan dan minum, dapat berubah bentuk dengan rupa yang indah, serta tercipta dari cahaya. Kalau manusia tercipta dari tanah, kalau malaikat tercipta dari cahaya. Maka dari itu sangat beda sekali antara malaikat dan manusia. Kita harus benar-benar mengimani bahwa adanya malaikat Allah. Yang ketiga, beriman terhadap Al-Quran dan seluruh kitab Allah. Berapa jumlahnya? Ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi yang wajib kita imani hanya ada 4. Mudah-mudahan pemirsa The Ambyar apal dari 4 kitab ini. Yang pertama, kitab Taurat, Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur dari Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil dari Nabi Isa. Yang terakhir yaitu disempurnakan oleh Allah SWT dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya membenarkan kandungan kitab-kitab Allah dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada para rasul yang mengandung beberapa hukum, yaitu beberapa nasihat, beberapa perintah, dan beberapa larangan. Ada yang berupa bahasa Ibrani, Suryani, dan Arab sesuai dengan bahasa kaumnya. Yang keempat, beriman bahwa seluruh nabi dan rasul benar dalam nasihat dan sabdanya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dalam seluruh masalah agama. Jadi kita benar-benar harus meyakini bahwa adanya nabi dan rasul. Ya. Jumlahnya berapa totalnya sebenarnya? 124.000. Yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 nabi dan rasul. Mudah-mudahan semua pemirsa The Ambyar hafal. Maka dari itu kita harus belajar agama dengan baik dan benar. Yang kelima yaitu beriman terhadap adanya hari kiamat. Semua alam semesta akan rusak, baik langit maupun bumi, baik surga maupun neraka. Itu semuanya akan rusak. Tapi Allah maha segalanya, maha kuasa, maha bijaksana. Akan diciptakan. Untuk menciptakan hal-hal yang tidak mungkin itu gampang.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka rusak bisa diciptakan dengan sekejap. Kun fayakun. Tinggal kun fayakun. Insya Allah Allah akan menciptakan dengan baik dan benar. Yang keenam yaitu beriman bahwasannya Allah akan membangkitkan dan menghidupkan kembali semua makhluk dimanapun ia berada. Kalau sudah kiamat, semuanya akan mati. Yang akan mati terakhir siapa? Malaikat Israel yang bertugas pencabut nyawa. Nah, ada suatu sedikit cerita. Malaikat Israel sudah melaksanakan semuanya untuk membinasakan yang hidup, tinggal dirinya sendiri yang hidup. Lalu laporan kepada Allah. Ya Allah, siapa lagi yang belum saya cabut nyawanya? Kamu sendiri. Ketika itu malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, baru sedikit sakitnya sangat luar biasa. Coba kalau saya tahu sakitnya luar biasa, tidak akan asal cabut pada waktu masih banyak makhluk hidup yang lain. Masya Allah. Maka dari itu, dari 6 ya, 6 cabang iman ini mudah-mudahan kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah sedikit yang saya sampaikan. Akan ketemu lagi nanti minggu depan ya. Kita akan bahas sampai selesai 77 cabang iman. Kali ini kita sampai 6 terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami. Kalaupun tidak bisa dipahami, kita bisa menghubungi channel The Ambyar untuk kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.